Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Sidik yang kami hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Sistem Informasi Karyawan PT Panca Harapan Berbasis Web. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Fauzi. Selanjutnya yang kedua saya sendiri Iksanuddin. Yang ketiga Muhammad Anwar Mutakin. Yang keempat Rahman Prabowo. Dan yang kelima yaitu Tita Sigit Purnomo. Selanjutnya yang melatar belakangi pengambilan judul pada kesempatan ini adalah PT Panca Harapan adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Saat ini kami menyadari bahwa sistem informasi ataupun administrasi masih dilakukan secara konvensional. Tentunya hal ini bisa menyulitkan pencatatan absensi, data lembur, dan gaji karyawan. Untuk sistem konvensional ini, terdapat beberapa resiko seperti kehilangan data, penilaian kinerja yang lambat. Maka dari itu, kami dari perusahaan memutuskan untuk mengadopsi sistem informasi karyawan berbasis web. Nantinya diharapkan sistem informasi ini akan memperkuat keterhubungan antar bagian, meningkatkan efisiensi pengolahan data, mempercepat akses informasi, dan tentunya sebagai kemajuan suatu perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah pada PT Panca Harapan yang pertama, bagaimana aplikasi sistem informasi berbasis web meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penilaian karyawan. Yang kedua, aplikasi sistem informasi memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara real time. Fitur-fitur kunci apa yang diperlukan dalam aplikasi sistem informasi untuk mendukung informasi karyawan. Selanjutnya yaitu bagaimana aplikasi sistem informasi dapat meningkatkan akurasi dan valid suatu data. Untuk selanjutnya, apakah aplikasi sistem informasi dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan karyawan serta dampaknya pada kepuasan karyawan. Kendala dan tantangan dalam pengembangan dan implementasi aplikasi sistem informasi beserta solusinya. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi berbasis web. Yang kedua, fitur utama karyawan. Yang ketiga, integrasi dengan sistem internal. Selanjutnya yang keempat, uji coba dan validasi. Yang kelima, pelatihan dan dokumentasi. Yang keenam, pemeliharaan dan dukungan teknis. Yang ketujuh, analisis, keterampilan, dan kualifikasi. Yang kedelapan, evaluasi kinerja. Yang kesembilan, asesmen kepribadian. Untuk selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan sistem informasi ini yang pertama adalah meningkatkan efisiensi proses penilaian. Diharapkan dengan sistem informasi ini proses penilaian bisa lebih baik dan lebih akurat. Yang kedua meningkatkan akurasi dan transparansi data. Jadi nanti dalam sistem informasi ini akurasinya lebih tepat dan transparansi data lebih transparan. Yang ketiga, mempermudah pelaporan dan analisis kinerja. Untuk laporan nanti diharapkan lebih mempermudah untuk administrasi yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan. Untuk yang kelima, mengurangi biaya operasional. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama dari sistem informasi ini adalah efisiensi waktu dan sumber daya.
Untuk yang kedua yaitu akurasi dan konsistensi data. Diharapkan dengan sistem informasi yang baru yang lebih baik ini, akurasi akan didapatkan dan data semakin konsisten dan administrasinya lebih baik lagi. Yang ketiga, transparansi dan kemudahan akses. Yang keempat, pengambilan keputusan jadi lebih baik. Artinya pengambilan keputusan ini bukan subjektif dari suatu pimpinan, tetapi berdasarkan kompetensi dari masing-masing karyawan, sehingga keputusan ini nantinya akan menjadi keputusan yang lebih objektif berdasarkan data yang telah didapat dari sistem informasi ini. Selanjutnya yang kelima yaitu partisipasi karyawan lebih besar. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang metodologi dari sistem informasi ini akan disampaikan oleh saudara kami, Tites Sigit Purnomo. Kepada Mas Tites, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk Mas Iksan, waktu dan tempat. Saya akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi ini menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi sistem informasi penilaian karyawan terbaik berbasis web di PT Panca Harapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga dokumentasi dan pemeliharaan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Fase pertama adalah mengumpulkan data dan menganalisis kebutuhan perusahaan. Tim proyek akan mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan, termasuk tim HR, manajemen, departemen, dan karyawan, untuk memahami persyaratan dan ekspektasi dari aplikasi sistem informasi. Hasil dari fase ini adalah dokumentasi spesifikasi kebutuhan yang mencakup fungsionalitas dan fitur yang diperlukan. Selanjutnya, perancangan sistem dan antarmuka. Berdasarkan analisis kebutuhan, tim proyek akan merancang sistem dan arsitektur aplikasi. Ini mencakup desain database menggunakan MySQL, desain logika aplikasi menggunakan PHP, dan desain antarmuka menggunakan UI. Kemudian dokumen desain sistem akan dibuat untuk mendokumentasikan struktur dan alur kerja aplikasi, termasuk sket layar dan diagram alur. Ketiga, pemrograman. Tim proyek akan memulai pengembalian aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat. PHP digunakan untuk logika services dan MySQL digunakan untuk database. Pengembangan dilakukan dalam beberapa tahap atau iterasi untuk memastikan pengujian dan umpan balik dapat dilakukan secara berkala. Tim proyek juga memastikan bahwa kode aplikasi diorganisir dengan baik dan disimpan dalam sistem kontroversi untuk menjaga integrasi kode. Yang keempat, pengujian. Serangkaian pengujian untuk memastikan aplikasi berdasarkan sesuai spesifikasi dan bebas dari bug. Pengujian meliputi uji unit, uji integrasi, dan uji sistem. Uji coba juga akan dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir untuk memastikan aplikasi mudah digunakan sesuai dan kebutuhan mereka. Yang kelima, implementasi dan pelatihan. Setelah pengujian, aplikasi siap untuk diimplementasikan di lingkungan PT Panca Harapan. Tim proyek akan menginstal dan mengonfigurasi aplikasi serta memastikan integrasi dengan sistem yang ada. Pelatihan akan diberikan kepada tim HR dan manajer untuk memastikan mereka dapat menggunakan aplikasi dengan benar. Yang keenam, pemeliharaan. Setelah implementasi, aplikasi akan memasuki fase pemeliharaan. Tim proyek akan menyediakan dukungan teknis untuk menangani masalah atau permintaan perubahan dari pengguna. Selain itu, tim juga akan melakukan pembaruan dan perbaikan bug setelah berkala untuk memastikan aplikasi tetap stabil dan fungsional. Yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian penting dari metodologi ini. Tim proyek akan membuat dokumentasi teknis dan penggunaan untuk aplikasi. Dokumentasi teknis mencakup struktur sistem, konfigurasi, dan panduan pemeliharaan. Dokumen penggunaan mencakup
panduan penggunaan, panduan pemecahan masalah, dan skenario umum. Dokumentasi ini akan membantu tim internal dan pengguna akhir dalam memahami dan menggunakan aplikasi. Sekian dari saya. Untuk waktu dan tempat selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Anwar. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai waktu pelaksanaan proyek. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu di minggu pertama dan kedua di bulan Mei. Selanjutnya, eh, dilakukan perancangan sistem dan antarmuka, dilakukan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Mei. Selanjutnya, pemrograman untuk pembangunan sistem ini dilakukan selama 1 bulan, yaitu di bulan Juni. Lalu dilakukan proses pengujian selama 1 minggu di awal minggu di bulan Juli. Selanjutnya dilakukan implementasi dan pelatihan bagi pengguna Juli. Eh, Lalu dilakukan proses pemeliharaan dan evaluasi sistem yang dilakukan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Juli. Dan dokumentasi yang dilakukan dari awal proyek hingga akhir proyek selesai dilakukan. Next. Selanjutnya mengenai anggaran biaya. Eh, yang pertama adalah anggaran biaya untuk eh, alokasi software dan hardware. Software yang digunakan antara lain Visual Code Studio, Enterprise Architect, MySQL Server, domain hosting. Dan hardware yang digunakan antara lain satu paket PC, satu modem eksternal, dan satu printer. Total estimasi biaya untuk pengadaan alat software dan hardware ini adalah sekitar 14.200.000. Next. Selanjutnya, mengenai anggaran biaya juga, dengan perincian yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan, lalu perancangan sistem dan antarmuka, pemrograman, pengujian, implementasi, dan pelatihan, pemeliharaan, dokumentasi. Dengan total estimasi biayanya 6.750.000. Next. Next. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem informasi karyawan ini. Sistem ini dibangun dengan mempekerjakan 8 jabatan, antara lain ada project manager yang memiliki peran melakukan pembuatan perencanaan proyek dan jadwal kerja, melakukan koordinasi tim proyek, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem analis yang memiliki tugas untuk berinteraksi dengan pengguna dan stakeholder untuk memahami kebutuhan bisnis, melakukan kolaborasi dengan programmer, dan membuat dokumen analisis kebutuhan sistem. Lalu ada programmer, di sini terbagi dua, yaitu front end dan back end developer. Untuk front end-nya bertugas sebagai eh, pengelolaan desain grafis dan tata letak sistem, lalu juga melakukan perancangan struktur database yang efisien dan scalable. Lalu untuk back end developer-nya melakukan perancangan dan pengembangan application programming interface untuk berkomunikasi antara front end dan database, lalu memastikan keamanan dan kinerja sistem, menyusun panduan pengguna dan manual teknis. Selanjutnya ada juga jabatan sebagai database administrator yang bertugas untuk merencanakan dan mendesain struktur basis data. Lalu ada application integrator untuk menentukan platform yang sesuai dengan kebutuhan sistem, melakukan pengembangan dan penyusunan sistem, melakukan integrasi sistem yang digunakan. Selanjutnya ada sistem tester untuk melakukan pengujian sistem yang telah dibuat. Sistem tester ini juga bertugas untuk membuat skenario uji yang komprehensif berdasarkan kebutuhan sistem. Lalu mendokumentasikan temuannya dan berkolaborasi dengan tim pengembang untuk perbaikan. Jabatan terakhir yaitu staff supporting yang bertugas untuk membuat
dan melihara dokumentasi teknis dan fungsional sistem, melakukan penyusunan laporan panduan pengguna, memastikan dokumentasi terkini dan tersedia untuk pengguna dan tim pengembang, dan melakukan pendampingan dari pelatihan pengguna. Next. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai relasi antar tabel. Dalam sistem informasi ini, eh, database yang digunakan memiliki 5 buah tabel, yaitu tabel yang pertama yaitu tabel user dengan primary key-nya ID user, lalu ada tabel kehadiran dengan primary key-nya ID kehadiran, tabel pegawai dengan primary key-nya NIP, lalu tabel gaji dengan primary key ID gaji, dan tabel penilaian dengan primary key ID penilaian. Eh, Tabel user, tabel kehadiran, tabel gaji, dan tabel penilaian semuanya terhubung dengan foreign key NIP karyawan dengan tabel pegawai. Next. Pembahasan berikutnya mengenai sitemap akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Fauzi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Untuk sitemap dapat kami jelaskan sebagai berikut. Sitemap adalah file yang berisi daftar semua halaman penting dari sebuah website. Pada sistem informasi karyawan PT Pancaharapan, terdapat 7 halaman utama, yaitu login, pegawai, kehadiran, user, gaji, laporan, dan penilaian. Mudahnya sitemap ini adalah untuk memudahkan user untuk melakukan navigasi, memilih halaman-halaman yang akan dituju. Berikutnya tentang konteks diagram. Konteks diagram dapat digambarkan di sini, terdiri dari external entity yang digambarkan bentuk kotak, terus ada proses yang digambarkan lingkaran, dan data flow yang disimbolkan dengan tanda panah. Dari external entity berupa administrator, pegawai, dan pimpinan, itu dapat berupa banyak data flow, banyak input yang menuju ke proses. Masing-masing entitas masing-masing proses bisa memunculkan banyak input dan menghasilkan satu input atau banyak input. Pada bagian administrator itu ada 4 data input yang masuk menuju proses sistem informasi karyawan, dan akan menghasilkan 4 output juga yang menuju ke entitas lainnya. Untuk penjelasan berikutnya kami serahkan ke moderator. Demikian dari saya. Terima kasih kepada Mas Fauzi. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait DFD level 0 dan DFD level 1. Kepada Mas Roman Purbowo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Yaitu untuk yang pembahasan berikutnya yaitu tentang DFD. Untuk yang pertama ini yaitu DFD level 0. Terkait DFD level 0 yaitu merupakan proses secara keseluruhan pada sistem informasi karyawan PT Pancaharapan, di mana semua inputan yang ada akan diproses dengan 7 proses, yaitu proses login, proses kelola data pegawai, proses kelola kehadiran, proses kelola gaji, proses kelola pengguna, proses laporan, dan proses penilaian kinerja. Berikut merupakan adalah gambar DFD level 0 pada sistem karyawan PT Pancaharapan. Dari sini terdapat 3 entity eksternal, yaitu yang salah satunya pegawai. Dari pegawai ini kita melakukan login menggunakan username dan password, kemudian akan diproses oleh sistem login. Dari sistem login ini kita akan memberikan validasi login kepada pegawai. Nah, untuk pegawai ini dapat kita melakukan pengolahan data pegawai. Sebagai contoh yaitu kelola data pegawai. Dari sistem kelola data pegawai kita menuju ke data source pegawai. Nah, dari data source pegawai ini kita dapat memperoleh informasi data pegawai. Kemudian yang akan dikelola menuju ke pegawai kembali. Dan untuk dapat
ditujukan ke administrator juga. Untuk contoh berikutnya yaitu untuk external entity administrator. Sama dengan pegawai, yaitu administrator harus melakukan login menggunakan user atau password, kemudian dikelola oleh sistem login. Dari sistem login ini kita memberikan validasi login kembali ke administrator. Nah, dari administrator ini kita dapat melakukan pengelolaan kelola data pegawai, kelola kehadiran, kelola gaji, dan kelola pengguna. Nah, dari keempat sistem ini kita dapat melakukan pengambilan data ke data source pegawai, kehadiran, gaji, dan user. Nah, dari keempat data source ini masing-masing akan memberikan informasi terkait data source tersebut dan akan menginformasikan kembali ke administrator. Begitupun juga untuk external entity pimpinan dan pengguna jasa. Untuk yang berikutnya adalah DFD level 1. DFD level 1 atau diagram arus level 1 pada sistem informasi PT Pancaharapan terdiri dari 5 subproses, yaitu subkelola user, subproses kelola pegawai, subproses kelola kehadiran, dan subproses kelola gaji, dan subproses penilaian. Adapun gambarnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu kelola data user, yaitu di sini adalah external entity-nya yaitu administrator. Dari external entity ini kita dapat melakukan proses ke sistem untuk mencari user, menambah user, dan mengubah user ataupun menghapus user. Dari sistem ini kemudian akan menuju ke data source user. Nah, dari data source user ini akan memberikan feedback kepada sistem lagi dan kemudian akan di feedback lagi kepada administrator. Begitupun juga dengan pegawai, sistemnya sama. Dari eksternal administrator kita melakukan pencarian data pegawai, menambah data pegawai, mengubah data pegawai, dan menghapus data pegawai, kemudian akan dikirimkan ke data source dan akan di feedback kembali ke administrator. Untuk yang berikutnya yaitu kelola data gaji, sama dengan sebelumnya, yaitu administrator melakukan mencari gaji, menambah gaji, dan mengubah gaji ataupun menghapus gaji menuju ke data source gaji yang akan di-feedbackkan kembali ke administrator melalui sistem kelola gaji. Untuk yang berikutnya yaitu kelola data kehadiran. Sama seperti sebelumnya, yaitu data administrator memberikan data atau mengolah data melalui sistem kelola data kehadiran yang akan diproseskan ke dalam data source kehadiran dan akan di-feedbackkan kembali kepada administrator. Oke, cukup sekian dari saya terkait DFD. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Demikian tadi presentasi dari kami sebagai prasyarat ujian tengah semester untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kepada Bapak Sidik, kami mohon saran dan masukan untuk kedepannya presentasi dari kelompok kami bisa lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.